Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semuanya kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa sehat-sehat saja hingga saat ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan dan kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menerang seperti saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrul dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan NPM 2140501038. Baik teman-teman, saya di sini sedikit memberikan informasi terkait hukum Islam dan hak asasi manusia. Nah, baik, kita akan lanjut ke halaman pertama setelah ini. Nah, di pembahasan pertama kita menjelaskan sedikit terkait pengertian hukum Islam. Nah, di sini hukum Islam sendiri terbagi menjadi 3 pengertian menurut ulama dan ahli. Yang pertama ada Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam dan berkonsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ada menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul sebagai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga, menurut Eva Iriani, hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Selanjutnya, sejarah hukum Islam. Nah, di sini sejarah hukum Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah ataupun 7 Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Tidak berlebihan jika era ini adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Namun penting untuk dicatat ataupun kita pahami seperti apa yang dikatakan oleh Martin van Bruinassen. Penekanan pada aspek fikih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa yang paling awal perkembangannya Islam di Indonesia, penekanannya tampak pada tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni yang menempatkan fikih pada posisi signifikan dalam struktur bangunan Sunni tersebut. Beberapa ahli yang telah menyebut hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Ini ditunjukkan dengan bukti sejarah diantaranya. Itu ada Sultan Mulikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad
14 Masehi. Selanjutnya kita masuk lagi sudah ke pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dikunjungi, tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menghormati serta melindungi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada sejarah HAM. Di Indonesia, HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan yang sudah ditulis dalam buku-buku adat. Antara lain menyatakan bahwa apabila raja berselisih paham dengan dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila dewan adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang semuanya sudah diterapkan oleh raja-raja dahulu. Namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agak lebih suka atau lebih senang mempelajari teori hukum barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan. Selanjutnya, hubungan hukum Islam dan HAM. Nah, sini kita harus ketahui hubungan hukum Islam dan HAM. Elemen penting dalam HAM ataupun hak asasi manusia berupa pengakuan, penghormatan, persamaan, dan kebebasan dari diskriminasi. Jika kita kaitkan dengan Islam, maka elemen-elemen hak asasi manusia tersebut terdapat dalam sumber Islam ataupun syariah. Jika di dalam Al-Quran berbicara tentang pada tataran prinsip yang universal seperti keadilan, musyawarah, saling menonjol, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan sebagainya. Rincian atas konsep itu dilakukan dalam hadis dan tradisi tafsir. Karena itu nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam di atas untuk bersinergi yang membangun suatu konsep tentang HAM dengan framework Islami. Seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun 2 deklarasi tentang HAM, yaitu The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 1981 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi oleh organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam. Nah, mungkin itu saja sedikit presentasi saya ataupun pengetahuan saya. Sini ada kesimpulan HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, diatur oleh Komnas HAM dan berdasarkan Pancasila Islam mengajarkan tentang kemanusiaan manusia,
memanusiakan manusia. Semua hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang HAM sudah terlebih dahulu ada di Al-Quran. Agama harus lebih tinggi daripada HAM. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan walaupun sedikit. Terima kasih.